buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kalau ibu malas ke sini misalnya, kalau jauh misalnya bu ya, misalnya ibu tinggal di Pasar Minggu, ibu boleh minta pindah ke Pasar Minggu. Atau ibu punya mertua yang mulai sakit-sakitan perlu diurus ibu, adanya di mana? Di Koja misalnya. Ibu boleh minta pindah kerja di Koja. Lebih dekat berarti. Lebih dekat dengan ibu sehingga ibu energinya, waktu ibu buat keluarga banyak. Nah lalu jam kerja gimana? Kalau lebih maju lagi nih pak, fleksibel. Jadi misalnya saya kerja di sini, kan ada 6 orang. Saya harus kerja misalnya 8 jam ya pak ya. Saya 2 jam kan pasti udah penat, pasti istirahat. Saya bisa paham-pahaman gimana kalau hari ini saya kerja jam 5 sampai jam 7 pagi, saya ada keperluan ini. Nanti maghrib saya balik lagi, nggak apa-apa. Jadi yang penting di seluruh meja ini penuh orangnya. Soal ibu mau ngatur-ngatur, tapi nggak mungkin satu orang ngatur sampai 12 jam. Nggak mungkin, karena layanin orang kan terus. Nah kalau terlalu banyak nganggur, camat evaluasi. Berarti nggak perlu 6 loket di sini. Karena semua orang kerjain pak. Kalau kayak begini pak, berarti kalau ada bidang yang lain, kan saya mau seluruh urusan diurus di counter. Bapak akan minta tambah counter tuh pak. Bapak akan bilang nggak cukup ruangan. Padahal 6 orang ini saja kalau saya lihat. Nganggur kok yang lain kok, paling 1-2 loket yang penuh. Nah kalau kita udah evaluasi, artinya apa? Camat bisa putuskan. Di tempat saya bisa hanya buka 3 loket. Kira-kira bisa kita buat standar minimal 3 loket. Terus rata-rata penduduk kan ditanya, kenapa nggak urus? Aduh saya pulang kerja malam. Kalau bisa malam bagus pak. Nah saya buka tambah 3 shift. Nah ini kalau pengurangan pegawai seperti ini pak, duitnya kemana? Itu TKD buat camat seluruh ini. Jadi tiap wilayah kayak di puskesmas, misalnya puskesmas kecamatannya akan mengurusi 10.000 orang. Kan dia ada yang preventif promotif itu. Kalau yang berobat hanya 5.000 orang, berarti kan kita menghemat 5.000 orang nih, gara-gara di Balai Sembuh nih. Duit 5.000 ini dibagi setengah. 2.500 punya duit bagi kepada puskesmas itu sebagai TKD tambahan. Nah, dapatnya gimana? Bisa kita di ABT atau di tahun berikutnya. Nah, jadi semua kita kan mainin seperti ini. Jadi masing-masing orang mulai bekerja seperti swasta. Lalu TKD bisa berubah. Ada bongkar. Ya kan jadi konyol gitu loh. Jadi mudah-mudahan di sini makanya kita pengen semua dapat uang yang betul-betul membanggakan. Jadi jelas kok. Hanya kita pengen tunjuk dari atas saja siap. Ya kan? Tapi kami kan tahun lalu sama Pak Gubernur, kan kita nggak cerita terlalu panjang lebar kan. Jadi orangnya susah tangkapnya. Kita bilang nggak ada lagi loket yang pakai lubang-lubang, bikin semua kayak bank. Itu udah ngomong kayak bank kan. Nah, sebenarnya kayak banknya kami itu benar-benar kerjanya pun kayak bank. Gitu, tapi sempat pertama nggak apa-apa, tahun pertama terus infrastruktur kita siapkan. Itu udah online semua, betul-betul penuh kayak bank. Jadi bayangkan kalau sekarang saya mau tambah ada urusan dinas pariwisata misalnya di sini, nggak ada loket lagi. Bapak akan minta tambah ruangan, wisata ke atas. Kan lucu. Padahal ini kalau dibilang bank ya Pak ya, ini kantor cabang bank Pak, gitu-gitu Pak. Ini udah bank udah besar sekali ini. Yang lain harus dicoba Pak. Nanti cobain di tes, semua harus menguasai ini. Orang sekolah semua kok, masa nggak bisa sih? Ya, tapi masa nggak bisa ngajarin yang sebelah kerjain? Cuma sekarang kan ini, bukan urusan gua. Nah, dengan kok. Tugasnya lagi keluar. Tapi masyarakat datang itu nggak tahu loh. Dia liatin. Kurang ajar nih, gua tunggu kagak ada orang ini ngerokok apa bercanda-bercanda. Sekarang udah nggak ada ngerokok sih Bang. Ngetik-ngetik, main game, telepon. Dia nunggu setengah mati. Tuh ada yang ngedumel tuh. Nah itu bukan pelayanan. Kalau bank yang model gitu, pindah bank besok itu. Betul ya? Kalau kita datang nggak ada orang terus nih.
Ya, aku tinggal balik Pulang itu nasabah jual. Nah, itu model-model itu harus. Coba ya tinggal belajar gampang kan sebelah kan bank. Coba tinggal ngintip tuh cara kerjanya sebelah gimana. Iya. Ya kan? Jadi ini saya yakin nanti semua PNS akan minta kerja di depan. Dan nggak ada lagi kepala seksi, kepala apa, nggak mau turun. Kalau sekarang kan ya santai aja di atas. Santai lo kagak dapat duit gede. Kalau dapat duit gede mesti turun tuh layanin orang di bawah. Ini kepala seksi Pak. Jadi kita tuh selalu bilang kurang pegawai. Kenapa bilang kurang pegawai? Karena kita ngisi kotak. Kalau ngisi kotak mau anak kuat. Ya kalau kurang pegawai tambah pegawai ya gajinya ya kurang. Kalau pegawai kita 72.000. Manila, Filipina, kotanya hanya 17.000 PNS. Ya Bapak itu aja Pak. Sekarang kalau saya minta Dukcapil ada di semua kelurahan pelayanan. 7 kelurahan tambah 1 dan 8. Saya bilang mau 3 shift 24. Terus semua bidang kita ada 100 lebih urusan Pak. Betul kan? 100 lebih urusan. Berarti mesti ada 100 loket lebih ke PDSP. Ya mati gitu. Itu yang buat pegawai selalu merasa kurang. Nah sama kayak Pol PP. Lo tunggu di lapangan. Ngapain? Pak suruh aja suruh orang pasang safety pin, RT RW dilihat aja. Mana yang merah terus, mana yang kuning terus, itu yang didatangin. Razia. Terus kalau mau penertiban PKL, nggak usah apel-apel. Ngapain mau apel-apel? Kita namanya operasi jamret. Operasi jamret. Jadi mau aja kijang backup santai-santai aja. Pernah nonton film Animal Planet nggak? Kalau macan mau nangkap rusa itu, dia nggak pernah nyerang semua rusa kan? Dia intai rusak mana yang tertinggal, yang di ujung sendiri tuh kan? Baru dia tangkap kan? Nah, kita juga sama. Dia Pol PP santai aja. Dia PKL itu datengin angkut, bawa ke Cako. Nggak usah semua, selama ini kita salah kan, ini ada 100 PKL langsung datang musis, dihajar 100. Nggak usah, tangkap aja 1-2, kayak film Animal Planet itu loh. Ya kan tangkap 1, yang lain biarin dulu. Kan dia udah takut nih Pak. Nah dari siang balik lagi, tangkap lagi 1. Nah itu lebih efisien. Ini mau dijalankan Camat Menteng, Camat Gambir sama Kapolsek. Itu dengan Kapolsek lakukan operasi. Tapi bukan berarti semua PKL digaruk. Kita kasih pahala ke Pak Wali Kota, trotoar agak lebar, kasih mereka jualan, kasih tanda siapa. Dan mereka harus di debit transfer masuk ke rekening bank. Jadi nggak ada lagi pungutan dari oknum. Ini nggak ada lagi ada oknum Pol PP datang, jatah harian berapa nih? 20.000 didatangin. Nggak ada lagi, jadi mereka langsung masuk. Udah siap puskesmas? Belum Pak, masih mungkin Bapak kami transit di sini. Namanya ini belusukan. Sampai film ini sistem apa? Fisik sudah oke. Sistem yang belum seperti ini. Jadi tentang loket ini luar biasa. Nah, Bapak harus ngurusin segala urusan. Ini nanti misalnya saya datang Pak ya, saya pengen tahu, Pak, saya pengen buka restoran yang di truk. Itu gimana ya Pak? Itu juga bingung Pak. Bapak juga bingung kan? Kalau tanya kayak begitu kan? Semua harus depan, ya sebentar ya. Mau buka di mana? Mau jualan di mana? Dia tanya. Tanya kepada asisten ekonomi, tapi tanya kepada dinas pariwisata atau dinas kesehatan. Dia tanya. Dia persis kayak Bang. Bilang iya dulu, semua iya. Terus baru berangkat telepon. Dia tunggu sebentar ya. Kita tanya dulu nih. Nah udah, mana surat permohonannya? Kasih aja terima. Nanti kami carikan, baru kita cari. Pak susah itu. Nanti biar kita yang pusing, jangan warga yang pusing. Kita jangan jawab. Rasanya di dinas pariwisata ya. Dinas pariwisata yang mana? Itu loh di Kuningan itu loh. Orang bikin gimana? Dilempar-lempar gitu. Akhirnya dia bikin macet kan. Nah kalau dengan konsep ini, kalau saya tinggal di daerah Tebet, saya ke kantor terdekat dari rumah saya. Kalau kan ada orang tinggal di Tebet, tapi mungkin dia di ujungnya Tebet sebelah sudah kecamatan lain, ada kantor lurah camat lebih dekat. Dia pun urusannya ke sana. Jadi saya tidak ingin orang kecamatan Tebet urusan surat harta itu harus di kecamatan Tebet. Itu bukan satu bank.
Kalau dia tinggal terpilih lebih dekat kepada kelurahan di Menteng, dia ke Menteng. Jadi prinsipnya membuat orang tidak banyak jalan. Kalau banyak jalan macet. Jadi menghemat uang, waktu, dan kesehatan juga baik. Jadi puskesmas cuma cara bagi hasil, harusnya puskesmas 10.000 dari kita wali kota. Itu yang berobat yang jatah 10.000 hanya 5.000 dari puskesmas. Jadi penurunan dong. Bukan penurunan orang emo ke kita, tapi karena dia sehat ya. Uangnya sisa itu dibagi setengah untuk TKD. Jadi bukan cuma kayak sekarang, fee for service. Berapa pasien dokter nanganin, dapat duit. Jadi tiap hari berdoa, kok pasiennya sepi ya hari ini ya. Kan kira-kira gitu kan? Kayak orang jual peti mati loh kan? Jual peti mati kok dagangan saya kurang laku nih. Kenapa? Nggak ada yang mati kan? Doanya sebenarnya mati. Jadi di puskesmas dokter itu fee-nya jadi jangan dibalik. Jadi dia makin preventif ke depan, dia makin nganggur duitnya sama. Jadi balik. Semangat itu Pak. Saya yakin fee buat seorang dokter nanganin orang sakit jauh lebih kecil daripada biaya ngabisin buat satu orang sakit. Iya kan? Nah kalau kita bagi setengah pun udah gede banget. Nah, Pemprov dapat setengah bisa pakai buat yang lain. Nah, kalau ini dilakukan ya, kita buat satu loncatan besar. Ini satu loncatan besar yang penting untuk di DKI. Jadi kita udah sama dengan Singapura. Itu yang kita mau. Kadang tahun depan kita apa? Nah ini camat 44 itu, saya mau bypass juga sebagai wali kota. Atau wali kota saya mau langsung punya tangan, kuping, mulut langsung di tangan. 44 aja kok. Iya, dikit Pak. RT RW sudah disiapkan. Nggak ada lagi pemilihan versi mereka. Versi kita. Kalau dia ribut, kenapa nggak protes wali kota nggak beri langsung? Ini ibu kota. Udah ada DPRD kok, kenapa mau ribut? Dewan kota silakan pilih, kita kasih. RT RW kita. Pak, Oh iya Pak. ayo. Halo? Mau di banknya atau di sini nih? Di banknya boleh Bayar di bank, kita lihat banknya Pak. Saya belajar bank Pak. Kalau di banknya 50, kalau di banknya. Bang mau kena cek. Kalian juga tentang Udah masuk aja. Oke, 3 orang aja. Pak, santai. Ya. Sama anggota saya Pak. Ya. Sekali lagi. Enggak apa-apa. Gak apa-apa di sini aja sebenarnya. Ini kan keamanan bank DKI. Bisa. Ya. Ini yang saya masuk persis bank itu. Tiga orang. Dua tugas menguasai. Ada supervisor tidak? Ini dia bisa coba. Kalau dia nggak tapi masih telepon. Ini pelayanan apa saja di sini? Semua kantor tanya sama kabar, telepon. Dia juga online semua. Ini online ya? Coba cari nanti. Oh iya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Dia lihat di Pinter nih Bank DKI. Ini dia bilang Bank DKI kita masih lebih maju dari bank online. Kita di sini nggak perlu bayar satpam, numpang pol pp. Kita konglomerat nggak perlu sewa gedung. Ini pasti untung bang kayak gitu. Tapi kita mesti naik aja. Kita bisa punya cabang. Jadi seperti itu. Ya. Kerjanya harus kita. Apa? Pak, Pak, selamat ikut. boleh. Awal Ini dulu ya. Pak Wali. Pak, soal inspeksi kecamatan Tebet sendiri hari ini gimana Pak? Ini namanya sekali mendayung 2 pulau dilalui. Ya kan Pak Wali. Saya kebetulan ada acara sama Ibu Menkes di Puskesmas Tebet. Jadi acaranya setengah 9 jam 9 ya kita gunakan datang lebih awal aja. Bisa sampai lebih awal kan lebih baik untuk lihat setengah 9, 8 begitu. Jadi bisa lihat lah kondisi. Karena kan maunya
Sistem yang ada kan kayak bank. Jadi kayak bank bukan cuma fisiknya, counternya kita mesti satu langkah lebih maju lagi. Kalau ini kan per bagian nih. Bayangin hanya 6 counter per 6 bagian, padahal urusan di Jakarta ini bisa seratusan masalah. Kita ingin masyarakat urus apapun datang ke kantor camat, kantor lurah. Nah, maka kita mau latih 6 orang ini adalah bisa kerjakan semua hal. Yang ada sekarang menjadi supervisornya. Jadi ini baru bisa kerja lebih cepat. Kalau tidak bisa berantakan, misalnya dukcapil 1 orang. Kalau tiap kelurahan masih ada 1 dukcapil, 7-8 orang. Kalau hanya layanin 1 counter. Kalau saya pengen buka 3 shift, udah 24 orang. 24 orang pun kalau yang datang urus KTP 10 orang, ya 10 orang ngantri sama 1 orang di semua lokasi. Padahal kalau ada 6 counter, coba lihat nih bisa datang. Yang lebih baik apa? Urusan dukcapil misalnya. Dukcapil kerja setengah mati sendiri, yang lain yang di snaker, yang P2B duduk-duduk aja. Dan pas dia dipanggil rapat, kosong. Masyarakat kan bingung. Ada 5 orang duduk di situ, tapi urusan kami nggak bisa dilayani. Kenapa sih nggak mau bantu kerjain gitu loh? Nah, sekarang kan selalu bilang bukan urusan saya. Itu kan bukan wilayah saya. Ini kayak negara beda toko aja, ya kan? Nah, maunya kita seperti itu. Nah, terus kayaknya ruangan bisa kurang dingin, ya harus ditutup. Jadi betul-betul tadi saya sengaja ke bank supaya kasih lihat model persis bank. Ini Bank DKI lihat ke samping. Efisien luar biasa, hanya 3 orang. Semua urusan dia layanin 3 orang saja nih. Bahkan satpam pun nggak punya, numpang Pol PP di kantor camat. Karena Pol PP juga bagian dari Pemprov DKI kan. Nah, itu yang sesuatu yang baik gitu. Pak, selama ini apakah sumber daya Kita lagi tes, itu prinsipnya bisa komputer. Anda mau melayani orang tidak ada yang susah kok. Orang bisa komputer, bisa sekolah, cuma ngisi formulir. Kita aja kadang-kadang orang nggak sekolah sampai ke bank, satpam yang ngajarin. Pak, ngisinya gimana? Kita orang sekolah kadang-kadang bingung loh kalau ke bank. Mau transfer, mau apa? Satpamnya bilang, formulirnya ini. Ngisinya gimana? Dia ajarin ngisinya. Jadi kalau orang bisa sekolah, udah lulus SMA, pakai sarjana. Kalau cuma untuk layanin orang nggak susah kecuali menciptakan bagaimana formulir pelayanan. Oh, saya juga pusing. Ini kan udah puluhan tahun di DKI. Urus KTP ya begitu-begitu aja. Melapor mau mendaftar jadi daftar pencari kerja ya begitu-begitu saja. P2B ya begitu juga. Ditanyain sudah ada formulir. Mana sertifikat? Kalau nggak ada penyataannya mana? Rekomendasinya mana? Semua orang bisa lakukan. Saya aja duduk, kalau duduk sehari saya udah diajarin, saya bisa terima orang, apapun saya bisa. Yang penting tinggal belajar ngisi formulir. Kalau nggak ngerti, nanya. Kalau online, 60% izin itu sudah online. Kalau nggak ngerti ya tanya dong sama supervisor di belakang, tanya sama Pak Camat di atas. Kalau nggak ngerti telepon, maka nanti Camat harus jadi manajer GM yang super tahu semua. Dia nggak ngurusin proyek, dia harus ngurusin semua warga. Kepala, perut, dompet. Jadi tugas wali kota, camat, lurah hanya pikirin gimana warga di Tebet ini kepalanya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Itu aja. Pas tidak ada pungli. Menjelang Ramadan itu katanya PKL di Tanah Abang itu balik lagi ke jalan, Pak. Makanya kita kan tangkap, kita ngerazia nanti besar-besaran. Kita lagi pikirkan caranya gimana nih. Kita mau tangkap yang nyewainnya. Kita yang kenakan misalnya kejar pajaknya juga. Kita ada MOU dengan Dirjen Pajak. Nah, itu yang kita bisa lakukan, dan kita juga ada punya pola, karena selama ini kan hakim hanya putusan 100.000 per kasus di piring, padahal maksimal 20 juta. Kita pengen ada efek kapok, dia nggak mau. Kalau 100.000 seminggu, hakim datang seminggu, dia ketawa-ketawa aja. Dia bayar preman aja 100.000 per hari. Di Tanah Abang bisa lebih mahal dari 100.000 per hari. Jutaan kalau mau lebaran nyewa tempat itu. Nah, caranya apa? Sita barangnya. Nih barangnya per item, satu barang, satu piring. Jadi kalau hakim putuskan 100.000 ya coba aja 100.000, tetap kamu rugi. Nah, itu yang mau kita lakukan. Kita kirim ke Cakung. Monas juga kita lagi membersihkan. Nanti pedagang-pedagang yang ada di trotoar, di taman kami izinkan. Tapi dibatasi siapa. Trotoar nggak boleh didudukin. Dan mereka kita minta buka Bank DKI untuk di debit bayar. Jadi nggak boleh lagi bayar ke preman. Bayar kepada oknum kelurahan, kecamatan, atau Satpol PP, atau RT RW. Tidak ada lagi ke oknum seperti itu. Anda langsung otomatis debit. Nah, ini akan menaikkan PAD DKI
Dengan cara kerja yang baik kita juga bisa naikkan TKD. Kami berharap yang nanti petugas PTSP itu kalau sistemnya jalan dengan baik bisa dapat take home pay kira-kira 12,5 juta dan dia juga boleh kerja dekat rumahnya. Ini akan meningkatkan perekonomian DKI. Bayangin kalau kita punya 3.800 pegawai PTSP, kalau bikin 3 shift sampai 10.000, kita udah meningkatkan penghasilan rata-rata 12,5 juta. Ini kan daya belinya juga akan naik. Apalagi dia tidak menghabiskan uang untuk kemacetan. Dia mungkin bisa cicil rumah di daerah Bogor, apa di daerah Pandeglang, di Serang. Nah, tapi dia kerja cari yang terdekat. Dia bisa ngatur jamnya. Ini akan membuat orang lebih efisien. Pak, soal somasi Pak Roy Suryo kemarin Pak, itu gimana Pak? Nggak ada masalah, saya nggak pernah ngatain apa-apa kok. Cuma beliau pulang dari Halmahera, mungkin dilaporin bagian hukumnya, itu Kompas tulis judulnya begitu. Saya biasa BBM sama beliau. Ya, saya nggak ada pernah ngomong dihambat pusat, justru saya marah-marahin anak buah saya. Kenapa ada sertifikat nggak pernah mau diserahkan pada Menpora, padahal Menpora tinggal nunggu dapat sertifikat langsung kasih rekomendasi. Ya. Sampai kemarin katanya Pak. Iya makanya ngaco itu ya. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih. Menteri Saya kemana saya nih? Saya kemana? Saya ke kiri kanan. Sini aja dekat gua lu. Dekat sini. Dekat gua. semua orang keserap Pak. Langsung keserap. Ya udah. Pagi Pak Wagub, ya Pak Madi. Coba tanya, bilang dong ke Pak. Siapa yang kerjain ini? 21 masuk. Terus diapain? Kalau kolam ikan gimana? Kalau kecil gimana? Oh, nabrak kamera gua. Datang. Dah. Nama DPDKI atau KTP DKI? Enggak, yang itu. Saya coba. Falco 93. Ambil enggak? Kemarin. Lantai 4. Yang Ibu Menteri. Sehari rata-rata 600 sampai 800. Nanti coachnya kita Enggak apa-apa, biarin aja. Ini malam apa? kirain kalau bukan Pak Jokowi kita salah ini. Ini ada pikirnya Bu untuk pendaftaran yang ke BPJS-nya di online-nya. Ya. Kemudian jangan kita juga ada ledakan online. Jadi nanti kalau
saya tidak masuk kategori yang Bapak. Ya Bapak beli dong. Begitu saya kasih tahu 25.000, malah dia pengen yang kelas 1. Itu dengan kelas 1 50.500 mau dia. Orang kita tuh bayar, pegawai paling kecil aja Bu, tiap minggu beli pulsa telepon, handphone, bisa 50.000. Pakai yang kelas 1. Ya kita Di luar Jawa apalagi. kan kita khawatir gini Bu ya, pikirannya gimana kalau dia lagi sakit kita daftar. Saya bilang itulah keunggulan kita dibandingkan asuransi swasta. Banyak sekali yang sudah masuk rumah sakit daftar. Nah itu bagus. DRCM 3 bulan ke belakang sudah bayar Pak. Betul, yang swasta yang kasihan. Jakarta Pintar. Ya itu yang Susah. Susah pendaftarannya. sebetulnya sekarang daftar lebih mudah, asal melek internet. Saya udah bikin autotext. Saya udah ada autotext. Yang itu nggak biasa bukan benar juga berarti. Sebenarnya itu langsung kita punya EID sekarang Pak, kayak boarding pass pesawat. Kartu kita pakai itu aja sekarang. Langsung cepat. Langsung, udah bisa sekarang. Beliau diundang ke Amerika, konvensi Obama. 3 minggu. Saya masih ingat waktu itu, perdebatan antara Demokrat dan Republik adalah salah satu adalah Obamacare. Obamacare itu sebetulnya adalah salah satu adalah case mix sebetulnya, bukan fee for service. Tapi di Amerika saya kira penguasaan kapitalis, perusahaan-perusahaan obat begitu kuat, ini susah dilakukan. Perusahaan insurans dan mereka semua udah jual kertas kan, udah jual saham, udah susah lacak. Lalu saya terjadi dialog, diundang ke seorang Republikan. Dia tanya dari Korea Selatan, Jepang, ada Filipina, Malaysia, Kuala Lumpur. Nah saya juga dari Indonesia. Pertanyaannya kurang ajar banget. Kamu Indonesia? Wah kayak gitu kan. Dia macam-macam dari soal demokrasi segala macam. Ini situasi kesehatan dia bilang gitu. Gimana konsep jaminan kesehatan Anda? Kalian pasti pro Obama. Wah dia langsung ngomong gitu. Dia udah lihat Indonesia kan, karena tahu Obama pernah tinggal di Jakarta gitu. Terus saya jawab itu. Memang itu terbaik. Oh, mana bisa gitu. Apa yang mau kalian lakukan? Saya bilang saya bercita-cita nanti bangsa kami ada pensiun hari tua, BPJS, ada SDSN, kami sudah ada, itu sudah ada undang-undang ya tahun 2004. Dia jawab apa tuh, kurang ajar. Berapa mau pensiunnya? Saya bilang buat bangsa kami 150.000 per bulan sudah cukup, 5.000 per hari. Kira-kira $0,5 per hari. Hah? Masa buat apa? Dia bilang. Terus saya tanya, kalau Amerika, kamu punya gaji $100 per hari, kira-kira kaya apa miskin? Tukang cuci piring juga bisa dapat kata yang rajin. Nah, sopir truk kaya lebih besar dari itu. Nah itu persoalan bangsa Anda, saya bilang. Kalau bangsa kami kan tinggal sama orang tua nih, tinggal sama anak, tinggal sama semua. Bangsa kami kalau punya $100 tetap tiap bulan, kami kredit motor di kampung saya. Betul lah, tiap bulan dia gaji. Nah itu bedanya Anda dengan kami. Sehingga kami lebih mampu melaksanakan BPJS. Nah BPJS kesehatan ini adalah bagian dari SJSN, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Itu yang membuat saya mau jadi bupati. Waktu itu tahun 2005, saya melaksanakan sebagian SJSN. Jadi saya masih konsisten sampai hari ini mau memperjuangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu terlaksana seluruh Indonesia. Nah, dan saya bersyukur, beruntung sekali tidak jadi gubernur di Bangka Belitung karena diizinkan Tuhan dicurangin rupanya untuk jadi di sini PRT gubernur, bukan gubernur. Terima kasih. Udah mau nyamperin tadi. Terima kasih kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama 119 yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mohon berkenan Ibu Menteri Kesehatan untuk mencoba panggilan kegawat daruratan SPGDT Call Center 119 yang akan didampingi oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan.
enak lama. Tungguin dari pagi nih. Memang antriannya sampai 7. Datang DKI Jakarta konsep dengan bisa dibantu. Saya ada masalah nih di sini. Saya ada di mana nih? Oh, di Tebet. Saya ada di Tebet. Ya, ini ada masalah terlalu banyak orang dalam satu ruangan. Dan sesak napas saya jadinya. Saya mesti bikin apa ini? Kasihan, bingung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Kesehatan. Hanya mau mentes aja kalian standby atau tidak. Namanya siapa, Mbak? Ya? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Mana? Coba lambaikan tangan. Tangannya. Mana? Mana? Coba. Tangannya. Coba berdiri. Oh, putus. Saya tadi telepon Dari kamar Bu. ya. Kalau saya perlu kamar untuk pasien anak nih, kejang-kejang nih. Ya. Kemana saya? Ya. Jaminannya? Enggak ada jaminan apa-apa tuh. Kalau Bapak kantongnya Gimana dong, ya anaknya udah kencang nih. Anaknya udah kencang nih, cepet nih. Gimana dong? Kameranya udah live. Jadi memang masih perlu latihan. Oleh karena pertama dia bingung, kedua adalah dia nomor satu pertanyaannya adalah jaminannya. Jadi memang masih perlu di-upgrade bahwa apapun jaminannya, kalau bilang ini gawat darurat harus segera di ini, bisa kemana dan sebagainya. Jadi mungkin ini masih membutuhkan latihan pasti. Ya, mohon berkenan Ibu. Selanjutnya adalah arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Nafsiah Boy, spesialis anak FPH, kepada yang terhormat Ibu Menkes kami silakan. Baik. Yang saya hormati, paksa saya harus panggil saudara PLT ya, sebab panggil Bapak Gubernur salah, panggil Wagub juga salah, jadi terpaksa saya sapa dengan saudara PLT ya. Berarti untuk rumah tangga. Untuk rumah yang ngomong R, ini betul-betul latihan untuk stand up comedy. Mungkin saya kira saudara-saudara sekalian,
suatu kebahagiaan tersendiri untuk saya untuk datang pada hari ini. Oleh karena saya memang tunggu cukup lama. Saya pergi ke daerah-daerah yang terpencil dulu, dan ini adalah 2 dari 3 provinsi yang belum saya kunjungi. Ini Banten bubble. Minggu depan bubble dulu kan ya? Bubble dulu, habis itu Banten. Jadi memang DKI sengaja kami ini lebih ke belakang, karena janji saya memang sebelum selesai 3,5 bulan Pak, saya lebih pintar berhitung dari Pak. Jadi oleh karena ini sudah bulan Juni, sudah hampir pertengahan Juni, dan serah terima itu nanti tanggal 20-an Oktober. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, betul, 4 bulan. Jadi tidak sampai, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Oke. Saudara-saudara, oleh karena kenapa kita taruh terakhir sebenarnya DKI, oleh karena DKI kita ingin belajar lebih banyak. Jadi bukan ini daerah yang tidak lagi pantas untuk diberikan kuliah atau arahan. Oleh karena kita sekarang harus justru belajar. Kita di dalam 2 tahun ini sedang memang mengembangkan bahwa sistem kesehatan itu tidak boleh sama rasa di seluruh Indonesia. Jadi sejak awal saya melantik Pak Akmal, saya katakan kita harus kembangkan. Ada perbedaan yang jelas antara pelayanan kesehatan di daerah rural seperti di Bangka Belitung, daerah urban seperti Jakarta, dan daerah kepulauan. Bangka Belitung juga termasuk rural dan kepulauan. Ya, itu berbeda. Tetapi kita harus bisa menyatakan bagaimana cita-cita kita supaya setiap orang atau sebanyak mungkin orang Indonesia yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Jadi ini 3 ini kita harus. Nah, supaya dia sehat, memang masalah di daerah urban seperti ini dengan daerah kepulauan seperti Bangka Belitung dengan daerah rural katakanlah Jawa Barat beda. Oleh karena itulah maka kami selama 2 tahun ini juga mempelajari masing-masing situasi sehingga betul bisa membuat suatu sistem kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, benar, saya setuju Pak Ahok bahwa alhamdulillah jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS ini datang pada tepat waktu, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Kita semuanya harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kesempatan ini kita tidak pakai hanya untuk soal financing, karena waktu mula-mula saya datang memang semua orang ngomongnya duit. Saya bilang that's not the point. Kita ada suatu sistem jaminan sosial nasional di mana sebagian dari itu adalah sistem pelayanan kesehatan, di mana ada jaminan kesehatan nasional, itu baru health financing. Tetapi kita tidak bisa sukses kalau kita tidak lihat ke seluruh sistem. Jadi 6 building blocks dari sistem kesehatan itu juga harus diperbaiki. Berarti harus SDM-nya harus diperatakan di seluruh Indonesia. Soal rujukannya berbeda. Kalau di sini paling banyak adalah di rumah sakit waktu itu. Rumah sakit jadi puskesmas raksasa. Tetapi di daerah pun sebenarnya demikian. Rumah sakit provinsi yang penduduk besar banyak, itu semua larinya ke rumah sakit. Oleh karena itulah maka kita rubah. Harus primary care dikuatkan. Pelayanan kesehatan dasar dikuatkan, tidak hanya segi fisiknya, tetapi pelayanannya, termasuk juga pelayanan penunjang. Tetapi lalu SDM-nya bagaimana? Itu sebabnya mengapa kita bedakan. Pelayanan kesehatan dasar itu kapitasi, tergantung dari jumlah orang yang menjadi pesertanya. Kemudian jumlah orang yang menjadi pesertanya ini makin banyak yang sehat, makin untung dia.
Makin banyak ininya, pesertanya, makin untung. Di sini kenapa dia untung? Bisa sampai 14 miliar 1 tahun. Orangnya banyak, tapi sebenarnya sebagian besar sehat. Di sini utilization rate-nya berapa? Jadi dari sekian seharusnya diketahui, itu dimonitor berapa persen yang sakit dari peserta ya? 20% masih tinggi, walaupun itu masih tidak terlalu tinggi. Oleh karena sebenarnya yang baik itu antara 10-15%. Oke, berarti kegiatan preventif promotifnya harus ditingkatkan. Memang pelayanan kesehatan dasar, kalau ini disebut puskesmas, ya, jadi sekali lagi saya minta perhatian, kalau ini disebut puskesmas, maka saya harus bisa menilai saudara punya kegiatan preventif, promotif, early diagnosis and treatment, sama pelayanan penyakit kronis yang hanya observasi, itu harus lebih besar daripada layanan kuratif. Kalau tidak, maka dia harus menjadi rumah sakit. Jadi ini yang harus dimonitor. Karena dana yang diberikan melalui kapitasi, sebagian besar harus untuk preventif promotif, early diagnosis and treatment, sedini mungkin. Sehingga setiap orang yang sakit, itu dia tidak sampai sakitnya parah. Yang mahal adalah sakitnya parah. Nah, itu sebabnya mengapa ada pelayanan kesehatan dasar yang harus dikuatkan, tetapi tantangannya memang di urban, daerah urban. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pertama apresiasi saya dan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada seluruh jajaran kesehatan. Ada beberapa hal terobosan yang sudah kami lihat memang dan sangat menguntungkan, yang bisa kita jadikan contoh di dalam model pelayanan kesehatan urban, terutama urban yang besar. Antara lain, sertifikat eliminasi malaria sudah untuk seluruh DKI. Tantangannya, kenapa demam berdarah belum? Padahal kita tahu kira-kira sama lah dia. Melalui nyamuk, air tergenang, nyamuknya ada jentik-jentik, lalu dia menggigit orang. Kenapa malaria bisa dihilangkan, demam berdarah tidak? Itu tantangannya. Itu kegiatan preventif promotif dengan menyertakan seluruh masyarakat. Kedua adalah SPGDT. Bagus, memang kita melihat bagaimana SPGDT ini bisa mempermudah, memfasilitasi masyarakat. Kalau tadi primary care menjamin pelayanan sedekat mungkin ke rumahnya dan senyaman mungkin untuk pasien, sehingga dia merasa disitulah paling nyaman, karena dekat, dia kenal orangnya dan sebagainya. Tetapi jelas kalau berjubel seperti ini, maka lambat laun dia akan mencari tempat lain. Itu sebabnya mengapa kebijakan kita adalah harus kerjasama swasta. Harus. Mulai dari primary care, tidak boleh hanya puskesmas. Puskesmas, tetapi juga pelayanan kesehatan dasar yang swasta, non-profit. Itu yang kita rangkul. Itu yang kita rangkul. Dan kita tunjukkan bahwa dia pasti akan untung. Oleh karena diberikannya kapitasi. Begitu juga untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang pintar, dia akan mengatur tenaga kesehatan. Karena kita sudah mengatur bahwa kalau puskesmas itu lengkap, memenuhi standar, maka dia dapat 6.000 per kepala. Kemarin kami ke pulau, di Pulau Untung Jawa, puskesmasnya tidak lengkap tenaga kesehatannya. Dokternya hanya satu, itu pun tidak 24 jam dan sebagainya, maka dia hanya dapat 4.500 per kepala. Beda kan? Nah, sehingga pemerintah daerah yang pintar, dia akan mengalokasikan
tolong jangan dibilang turun ya Bu, itu nggak turun itu. Ya, kesan bahwa kita bilang dokter umum kita kasih turun ke puskesmas, seakan puskesmas lebih rendah dari rumah sakit, nonsens. Saya, walaupun saya spesialis anak, tapi saya juga seorang ahli dalam bidang public health, kesehatan masyarakat. Dan dalam public health, preventif promotif jauh lebih penting daripada kuratif. Jadi jangan bilang dia turun ke puskesmas, nggak ada turun ke puskesmas. Ya, jadi kita tugaskan dia untuk suatu pekerjaan yang lebih baik. Kalau Bapak Gubernur, Bapak PLT ya, nggak boleh sebut gubernur ya? Nggak boleh, oke. Tidak boleh memihak katanya. Pokok presiden nomor 2 tuh. Nomor 1 wakil gubernur, nomor 2 ini. Jadi kalau PLT-nya pinter, dia tugaskan kepala dinas kesehatan, lihat semua puskesmas yang tidak memenuhi standar. Apakah standar dokternya kurang, atau dokter giginya kurang, atau perawatnya, atau bidannya, penuhi, lengkapi semua, maka dia akan dapat 6.000 per kepala. Kalau swasta Pak, kami kasih 8 sampai 10.000. Oleh kenapa? Oleh karena yang pemerintah punya puskesmas itu kita sudah belikan obat dan sebagainya, kita sudah kasih obat program, sedangkan yang swasta kita berikan 8 sampai 10.000. Jadi kalau yang tadi dikatakan di sini pesertanya 100.000 bisa dibagi menjadi 30.000, tetapi puskesmasnya lengkap, maka semua akan dapat dana kapitasi yang lebih tinggi, mutu pelayanan lebih tinggi. Oleh karena sengaja kita katakan setelah bulan April 2014 maka peserta boleh pilih. Kalau dia merasa nyaman di puskesmas A, maka dia boleh menjadi peserta di puskesmas A. Jadi kalau masih banyak di sini, kita harus lihat apakah memang di sini pelayanannya, mereka tetap di sini karena pelayanannya di sini baik, which is good, ataukah karena dia tidak ada pilihan lain. Rakyat kita di daerah urban terutama harus bisa mempunyai pilihan, di mana layanan kesehatan dasar primer, layanan primer yang paling nyaman untuk dia. Oke? Oleh karena itu saya sangat menghargai bahwa puskesmas di pasar dan rusunawa itu konsep yang sangat modern. Oleh karena berarti kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau itu rusunawa, maka puskesmas yang ada di situ merupakan dia punya rumah sebenarnya, yang dia percaya. Dan oleh karena dia di situ bisa dilakukan kegiatan preventif, imunisasi satu kaligus semua. Tetapi kalau di situ banyak diabetes, senam secara teratur, atau yang sudah agak lansia, senam osteoporosis teratur, sehingga kita melihat ini satu kompleks yang menuju ke sehat. Tetapi makin banyak dia sehat, makin untuk puskesmasnya, karena dia akan dibayar sesuai dengan jumlah pesertanya. Oke, jadi memang sengaja sistem ini kita ciptakan sehingga dengan demikian semua untung, masyarakat untung, fasilitas pelayanan kesehatannya untung, tetapi juga tenaga kesehatannya. Oleh karena itulah maka yang tadinya puskesmas tidak boleh terima dana sendiri, di DKI oke, karena BLUD. Di daerah lain tidak ada yang BLUD. Oleh karena itulah maka kita ini sehingga ada Perpres 32 2014, kemudian Perpres yang mengatur bahwa dana itu boleh langsung diberikan kepada puskesmas, tetapi yang bertanggung jawab tetap adalah Pemda. Jadi itu dianggap sebagai kepanjangan tangan kas daerah. Jadi di tiap puskesmas ada bendaharawan dan dialah bertanggung jawab untuk kas daerah. Jadi hanya dicatat jumlah dana yang masuk. Kira-kira sama dengan BLU. Lalu boleh dipakai langsung. Permenkes nomor berapa lagi? Nomor 19 tahun 2014
menanggapi itu dengan mengatakan, oke, dana yang diterima minimal 60% untuk jasa pelayanan. Berarti makin rajin tenaga kesehatan di situ, dia untuk mencari peserta dan melayani peserta dengan baik, maka dia makin tinggi dapat jasa pelayanannya. Oke? Sedangkan sisanya, Pemda, Pak PLT boleh menentukan, tapi ini sudah BLU, jadi pasti sudah ada. Tapi di provinsi lain, misalnya, Bupati boleh menentukan, enggak, kita nggak mau 60%, kita mau kasih 100% untuk pelayanan, jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan. Boleh. Tetapi biaya operasional harus oleh Pemda. Kalau dikatakan 60% untuk jasa pelayanan, untuk kesejahteraan pegawai, boleh. Tetapi yang 40% hanyalah dukungan. Berarti semua biaya operasional adalah Pemda. Jadi saudara-saudara, ini maksudnya supaya semua win-win. Masyarakat sehat, dia dapat pelayanan di mana dia rasa nyaman. Puskesmas ya, untung karena dia dapat secara teratur sebelum tanggal 15 tiap bulan. Sebelum tanggal 15 tiap bulan, dia harus menerima dana sesuai dengan jumlah peserta dana. Kemudian, dia juga untung oleh karena biaya operasional dibantu. Oke? Jadi saudara-saudara, itu sebabnya mengapa kita kuatkan pelayanan kesehatan primer. Maksudnya adalah lebih banyak rakyat kita yang sehat, mandiri dengan dia membayar premi, itu sudah menunjukkan kemandiriannya. Saya senang sekali tadi Pak PLT mengatakan ya, bahwa mereka itu mau kok bayar. Saya tahu, saya sudah lama sekali tinggal di daerah sangat terpencil. Dan rakyat yang betul miskin, itu sebenarnya punya harga diri yang sangat tinggi. Yang tidak punya harga diri tinggi itu yang setengah-setengah miskin itu. Dia terus mau minta-minta. Tapi yang betul miskin, harga dirinya tinggi. Kalau perlu dia bayar dengan telur, dia bayar dengan buah, dia bayar dengan sayur. Oleh karena itulah, puskesmas, saya lihat tadi, peserta mandirinya terlalu sedikit itu, baru puluhan ribu. Salah. Jadi harus semua orang yang dekat di sini. Jadi saya arahkan puskesmas bersama Pak Lurah, Pak Kepala Desa, undang BPJS supaya sebanyak mungkin orang mendaftarkan diri. Berarti kita care terhadap rakyat kita. Ya, Pak PLT begitu, tolong disambung juga. Karena ini juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi setiap puskesmas bekerja sama dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa untuk mengajak masyarakat sebanyak mungkin menjadi peserta. Tetapi bawa BPJS-nya supaya langsung pada saat itu atau BRI-nya, Bank Mandirinya ataupun BNI, BRI atau Bank Mandiri supaya langsung pada saat itu bayar. Jadi kalau dia sakit, kapanpun dia sakit, dia tercover. Ini tandanya bahwa pemerintah daerah, camat, lurah desa itu peduli terhadap rakyatnya. Tidak membiarkan rakyatnya menjadi sadikin. Kalau sakit, dia jadi miskin. Saudara-saudara, jadi ini memang betul, harus kita banggakan. Karena ini milik kita semua. Tadi saya hampir tonjok jadi Pak PLT. Dia bilang, kami ikut programnya Ibu. Saya bilang, nggak usah ya. Ini bukan program saya. Ini program bangsa. Bangsa ya kita semua ini. Ya. Dan saya juga ini sedikit tadi bahwa BPJS bikin tersangka sebenarnya tidak benar. Ya. Keluhan, saudara, keluhan itu jangan lupa JKN garis miring BPJS. Sistemnya, pelayanannya adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang mewajibkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, terjangkau, bisa di mana saja, portabilitas dan sebagainya. Ada syaratnya, itu Jaminan Kesehatan Nasionalnya.
BPJS-nya adalah pengelolaan dananya dan sebagainya. Memang pada awal-awalnya kadang-kadang ada korslet. Seperti tadi kita bilang sudah ada SPGT, telepon dia nggak ngerti apa yang diomongin di sana. Tetapi alhamdulillah, dan saya mengucap syukur juga oleh karena selama ini saya merasakan betul kerjasama yang erat antara BPJS baik di pusat maupun di daerah. Kemana saja kami pergi, saya selalu didampingi oleh BPJS. Dan kemudian dengan organisasi profesi, Pak, yang rewel itu biasanya adalah di swasta. Kalau dia sudah lihat bahwa rumah sakit pemerintah untung, ya, maka sebenarnya dia mau ikut. Di DKI lebih dari separuh, lebih dari 50% rumah sakit adalah dari swasta. Dari 81 rumah sakit, 46-nya swasta. Berarti swasta merasa untung. Yang tidak merasa untung itu dokternya, Pak. Terutama dokter spesialis yang sudah biasa dengan fee for service, di mana dia suka-suka. Saya kasih contoh. Salah satu ininya menjadi menteri kesehatan, ya begitulah. Biar pesta kawin juga kita langsung orang ngomel sama kita. Jadi saya beberapa malam lalu saya ke pesta kawin, lalu ada seorang jenderal purnawirawan mengeluh karena istrinya ada tumor di mame dan dia harus ke 3 rumah sakit dan pemeriksaannya itu sampai 3 minggu. Satu hari dilihat dokter ini, besoknya disuruh lagi ke dokter ini, besoknya disuruh lagi ke dokter ini, nanti disuruh periksa röntgen, nanti disuruh periksa ini. Bilang istri saya makin lama makin takut. Makin lama makin takut karena dibilang ini kanker payudara, tapi 3 minggu pemeriksaannya. Dia makin lama makin takut. Akhirnya ada yang mengatakan, udahlah Bu, ke Singapura aja, enakan ke Singapura. Ya, dia pergi ke Singapura. Dia bilang dalam 1 hari semua pemeriksaan diselesaikan. Besoknya tim dokter mengatakan ini dan menjelaskan dengan baik kepada ibu ini bahwa memang betul CA mame, tetapi itu ada stadiumnya. Ada stadiumnya. Bisa hanya ininya yang diambil, tumornya yang diambil, bahkan ada yang tidak perlu kalau dia masih stadium dini dengan pengobatan langsung ke situ dan sebagainya. Jadi dijelaskan, dokter di Jakarta yang begitu banyak yang memeriksa ibu ini karena tidak saling bicara satu sama lain. Ada yang bilang harus seluruh buah dadanya harus diangkat. Ada yang bilang, saudara-saudara, inilah yang dikatakan mutu pelayanan. Jadi kita harus betul bekerja sama dengan teman-teman dari organisasi profesi. Mulai dari pendidikan dokter, betul kita harus belajar bekerja dalam tim. Justru dengan adanya INASI-BCS ini, Pak PLT, salah satu keuntungannya adalah mereka harus bentuk tim. Kalau ke RSCM atau Fatmawati atau Persahabatan, kita lihat itu sudah dalam tim. Oleh karena dia tidak akan dapat untung dengan satu dokter. Kalau dengan fee for service, masing-masing dokter dapat. Dia pergi dia pergi visite juga. Setiap dokter datang visite, pasien divisite oleh 5 dokter, dia harus bayar untuk 5 spesialis. Ini hal-hal yang betul kita katakan mengapa rumah sakit dengan INASI-BCS kendali mutu, kendali biaya. Ya, jadi ini real, tetapi memang membutuhkan penyesuaian. Saya kira teman-teman yang ada di sini sudah tahu bahwa para dokter spesialis juga lama-lama mau nurut juga ya. Mau nurut juga. Ya, RSCM itu yang paling banyak dokter spesialis yang mau nurut kan? Mau nurut. Jadi itulah yang saya katakan tadi, kita harus bangga adanya jaminan kesehatan nasional ini. Kita tidak hanya omong duit. Memang duitnya dia yang mesti ngomong. Tetapi kita yang lain itu ngomongnya adalah pelayanan. Jaminan kesehatan nasional ada pelayanan. Pasien kadang-kadang mengeluh jaminannya, kadang-kadang mengeluh BPJS-nya.
dia nggak bisa bedakan. Maka dia marahin aja semuanya. Ya. Saya juga secara teratur dapat SMS yang mengeluh, dan saya langsung selalu kepada direktur BUK rujukan sama Pak Fajri, biasanya itu kerja teman tuh sana. Saya bilang cek sekarang. Setengah jam kemudian saya ini ceritanya begini. Karena ada juga LSM yang dari dulu sudah suka macam-macam. Dia sangka sekarang masih bisa. Ya. Oke, jadi saudara-saudara, saya juga ini lagi jadi adanya PPDS di Puskesmas itu tentu sangat bagus. Apalagi kalau bisa kerjasama antara Jakarta, DKI, Banten, sama Jawa Barat, daerah-daerah perbatasan. Jadi kalau Pak PLT tadi mengatakan, iya orang Bekasi juga di sini, barangkali bantu juga daerah Bekasi. Kalau perlu, inilah kerjasama yang bisa. Saya kira saya sampaikan itu saja sebagai beberapa inovasi, ya. Jadi nanti sebentar saya kira akan berkembang di dalam dialog. Saya dengan senang hati ikut dialog, tetapi untuk sekarang saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oleh karena ini semua bisa kami pelajari untuk menjadi model di provinsi-provinsi lain. Walaupun ya nggak ada lah provinsi yang kayak DKI ya. DKI itu kan unik ya Pak. Nggak ada provinsi yang kayak DKI, karena saya juga ada di provinsi itu. Mestinya kan saya tutup ya, saya warganya ya. Ini kebetulan masih tinggal di Denpasaraya kalau mau hari-hari kerja. Tapi kalau enggak kan nanti Pak PLT lewat, dia lihat saya berdiri di pinggir jalan, dia bilang, siapa tuh nenek-nenek itu ya? Ini dendam. Padahal saya tadi baru BlackBerry beliau, mohon maaf dipanggil nenek-nenek. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kontribusi saudara-saudara terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, mari kita maju ke depan dan kita terus-menerus memperbaiki, sehingga dengan demikian kita bisa mencapai seluruh Indonesia. Memang saya ngomel setengah mati. Oleh karena sebagian besar dokter perawat bidan itu ada di Jakarta. Ya. Jadi kalau pelayanan di Jakarta nggak becus, padahal juga sudah menahan para dokter di sini, mereka nggak mau kembali. Dokter dari daerah kita sudah sekolahkan, kasih tugas belajar dan sebagainya. Setelah jadi spesialis nggak mau pulang Pak, maunya di DKI semua. Saya juga mau ancam, kalau ada yang tidak mau pulang, saya suruh tahan STR-nya, biar nggak bisa praktek di sana. Tapi saya kira motivasi dari teman-teman, apakah di UI, apakah di universitas manapun, PPDS, kembalilah ke daerah. Rakyat kita membutuhkan kita di daerah. Jangan semua tinggal di Jakarta. Oke? Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu untuk mengambil tempat. Penyerahan cenderamata pertama dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya dari Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Ibu. Kayaknya lebih mahal dari Ibu Menkes. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Hudwanto dari Dinas Seksi Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan yang membawahi call center SPGT ada di tempat saya. Jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada Ibu Menteri karena kurang mendapatkan pelayanan dari teman-teman saya tadi yang baik di call center. Tapi perlu saya sampaikan bahwa call center kami baru tahun kedua berjalan. Tahun kedua 2014 ini tahun kedua berjalan, jadi memang masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak diperbaiki.
Tadi menyangkut penanganan kegawat daruratan, mungkin di kami memang sekarang ini di call center kami khusus SPGDT-nya sendiri sebetulnya belum betul-betul SPGDT yang seharusnya kita laksanakan, Bu. Karena aplikasi atau algoritma emergency medical protocol untuk segala jenis kegawat daruratan kami belum laksanakan. Jadi teman-teman kami lebih banyak melayani misalnya untuk mencari ruang perawatan, baik itu ruang perawatan biasa maupun ruang perawatan yang kegawat daruratan seperti ICU, ICU dan sebagainya. Nah, ini kami juga mohon kepada Ibu Menteri dan jajarannya supaya membantu kami juga supaya SPGD itu bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Algoritma atau emergency medical protocol untuk semua jenis kedaruratan bisa membantu kami sehingga kami bisa melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, kendala kami Bu di SPGDT selama ini tadi mungkin sudah disampaikan beberapa pembicara di depan bahwa ketersediaan tempat khususnya ruang ICU, NICU dan sebagainya itu kami susah sekali. Sementara masyarakat menuntut kalau sudah telepon ke 119 dijamin pasti dapat tempat. Padahal kami juga sangat tergantung dengan data-data yang ada di rumah sakit seperti itu, Bu. Jadi mungkin apakah dari kementerian bisa mendorong semua rumah sakit, terutama rumah sakit swasta, supaya mereka atau diberikan supaya mereka wajib kita integrasi dengan call center kami di Dinas Kesehatan 119, sehingga semakin banyak rumah sakit yang terintegrasi dengan kami, dengan Dinas Kesehatan, semakin banyak tempat yang tersedia, sehingga kami juga bisa lebih banyak membantu seperti itu, Bu. Dan yang ketiga, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mohon mungkin juga secepatnya, karena rencananya kan di Kementerian Kesehatan ada command center nasional, Bu. Jadi command center nasional 119, kalau sekarang di kami 119 itu sebetulnya sudah berfungsi sebagai command center nasional. Karena semua telepon masuk yang pencet 119 masuknya ke DKI. Dari seluruh Indonesia, dari cabang sampai Merauke masuknya ke kami. Nah, supaya kerja kami di dalam penanganan kegawat darurat juga lebih maksimal, saya pikir command center nasional di kementerian juga harus secepatnya dibuat, sehingga kami hanya dapat panggilan-panggilan yang khusus melayani kegawat daruratan yang ada di DKI Jakarta seperti itu. Jadi tidak lagi kami melayani telepon dari Papua misalnya kan seperti itu, atau dari Aceh, tetapi kami sudah dapat data bersih yang betul-betul panggilan kegawat daruratan yang ada di DKI Jakarta seperti itu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mengerti bahwa belum mau lalu ini. Jadi sistem online-nya ini tentu kita harus terus-menerus tingkatkan. Tapi Mas Iwan, maksudnya Jakarta bantu apa? Mendorong rumah sakit supaya, karena susah sekali, kami sudah mengundang beberapa kali rumah sakit atau rumah sakit swasta supaya terintegrasi dengan kami. Mungkin dari kementerian ada upaya-upaya supaya mereka mau kita terintegrasi dengan call center SPGDT gitu. Oke. Saya usul begini, mumpung PLT-nya begini bersemangat, kita undang sama-sama, Pak. Ya, dengan saya, dengan teman-teman, kita undang semua rumah sakit tipe B dan A, ya, B dan A di seluruh Jabodetabek. Dan kita jelaskan mengenai sistem BPJS. Sebenarnya mereka tidak perlu harus rugi, sama sekali tidak. Kita sudah lakukan evaluasi dan semua rumah sakit, apalagi tipe B dan A, itu sebenarnya semua surplus, ya, kalau mengikuti sistem kita. Tapi mungkin mereka masih ada ketakutan dan sebagainya. Tapi barangkali dari NCC mau memberikan tambahan penjelasan mengenai hal itu. Silakan, Pak. Pada penduduk kita lihat, dan dari situlah kita belajar dan makin memperbaiki sistem. Terkait sistem informasi tadi, Bu, sistem rujukan dan sistem apa itu yang online Itu bagus, itu bagus. Itu
Saya ada makan siang sampai rapat gitu sekali lagi ya. Mengenai ini sendiri sebenarnya standar untuk bisa mempertahankan puskesmas yang baik dan lain sendiri gitu Mas. Ya dia udah punya SOP-nya semua sih sebetulnya. Sebenarnya standar yang baik itu kalau puskesmas dia harus bisa mencegah banyak orang sehat sebetulnya gitu loh. Makanya sistem puskesmas yang dilakukan BPJS Kesehatan kan kapitasi. Dulu orang mengatakan masa ke toilet aja cuma ke toilet aja 2.000, masa dokter dibayar 2.000. Sebenarnya bukan pengertian satu pasien 2.000. Jadi kalau ada di sini penduduknya ada 10.000 orang, maka 10.000 itu kali 10.000 orang. Nah, semakin daerah ini yang orangnya sehat, berarti dokternya makin untung gitu loh. Ya bukan berarti dokternya dihitung 2.000 rupiah bayar dokter berobat, bukan itu sebetulnya pengertiannya. Tapi sekarang orang udah ngerti, dokter-dokter udah ngerti. Nah, makanya kalau puskesmas yang tidak melakukan preventif promotif, dia nggak boleh kapitasi lagi. Dia harus naik menjadi kelas D, rumah sakit. Jadi itu konsepnya seperti itu. Ini namanya pusat kesehatan masyarakat itu harusnya itu nggak ada opname seperti itu loh. Dia harus, tapi karena penduduk supaya dekat, kita buat ada rawat inap. Tapi sebetulnya yang mau kita lakukan puskesmas itu melakukan preventif dan promotif, bukan kuratif, bukan pengobatan. Nah, dia suksesnya sebuah rumah sakit standarnya itu kalau dia bisa membuat yang sakit itu tidak lebih dari 15%. Jadi kalau dia tercatat itu penduduknya misalnya yang tangannya dia itu 1 juta orang, dia nggak boleh lebih dari 15%. Lebih bagus hanya 10%. Sekarang puskesmas kita rata-rata masih di atas 20%. Yang ini 20% sudah dianggap bagus, karena standarnya belum bagus. Harusnya 10-15 kayak gitu. Ya. Itu bisa mencapai 15% itu atau ini? Preventif promotif, misalnya contoh, yang tadi Bu Menses bilang, kita malaria udah diatasi. Kenapa banyak orang sakit gara-gara demam berdarah sih? Berarti kan lingkungan bersih kan belum gitu loh. Kenapa orang misalnya masih banyak kena misalnya flu atau misalnya kena diabetes? Berarti kan penyuluhannya kurang, atau kena TBC atau kena HIV. Makanya kita minta semua orang seluruh Jakarta ini lakukan yang VCT, voluntary consulting testing, supaya kita tahu status HIV-nya seperti apa, baru kita bisa obatin. Jadi peningkatan AIDS ini naik karena status HIV banyak orang nggak tahu. Jadi kalian juga dites aja tuh supaya tahu ada nggak kena HIV apa enggak. Kalau kena bisa diobatin gitu loh. Kita sebut tadi itu kita uji coba aja, minta beberapa konsultan buat coba ditarakan, itu jalan. Nah ternyata dalam sistem tender kalau kita mau lakukan besar satu rumah sakit, ini mesti tender satu pintu kadang-kadang bikinnya kacau lagi. Ini kan mesti seperti tuang jahit kan. Namanya saya lock aja, lebih baik masing-masing PLU ini membuat masing-masing. Tapi rujukannya sama, satu sistem. Itu ini udah beberapa udah terus berkembang nih puskesmas. Ke Tarakan, RSUD. Nah, jadi kalau kamu puskesmas mau rujuk ke Tarakan, ya ke Tarakan. Nanti RSUD Koja juga ada puskesmas mana gitu. Sekarang baru ada berapa? Cengkareng juga. Sekarang baru ada Tarakan yang baru bagus sudah masuk. Apresiasi apa tuh? Tadi Pak yang ada terpadu itu terus. Ya itu kan karena kita baru bikin ya. Memang konsep kami berharap DKI ini jadi model gitu. Jadi model termasuk semua rumah sakit vertikal kelas A semua ada di Jakarta. RSCM, Rumah Sakit Jantung, Darmais, Fatmawati semua di Jakarta. Makanya itu yang kita mau jadi model supaya persoalan-persoalan BPJS Kesehatan ini, jaminan kesehatan nasional ini tuntas. Nama juga barang baru kan sistem kan. Pasti ada yang terlalu tinggi turunin, terlalu bawah dinaikin. Kalau kita udah jalanin bareng, ini bisa ketemu satu formula yang baik. Jadi yang penting tidak boleh mundur dari sistem BPJS Kesehatan, jaminan kesehatan nasional ini. Semalam kan debat capres-cawapres seru banget, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya seru aja. Tanggapannya, aku rapopo. Ya siapapun yang menang saya oke-oke aja. Pak, kebutuhan nicu-picu kan susah tuh Pak barangnya Pak, gimana Pak? Nanti sebentar. Kebutuhan Jadi nicu-picu kita udah cari solusi. Banyak rumah sakit swasta yang tarifnya kan dia golongan C. Golongan C, golongan B dibayar terlalu murah, makanya nggak mau nampung. Nah kita lagi cari solusi. Kalau di rumah sakit vertikal yang A lagi kepenuhan, kenapa mereka tidak melihat rumah sakit swasta mana yang standarnya sama, dia titipkan.
kayak numpang parkir di sebelah kamu gitu loh. Tapi nanti bayarnya itu tetap rumah sakit A ini yang bayar. BPJS tetap bayarnya kepada dia, tapi masih ada sebuah MOU. Jangan sampai diaudit dari jaksa, kok bayar kepada rumah sakit A yang cuma 100 ranjang, kenapa bayarnya 200? Padahal dia nitip ke tetangga kan. Ini bisa ada satu sistem. Pak, kalau tadi malam kan Pak Prabowo bilang bahwa Pak Ahok misalnya contoh Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Bapak dimajukan sebagai wakil gubernur untuk memimpin, walaupun Bapak adalah... Apalagi kalau Ahok jadi presiden, lebih Bhinneka Tunggal Ika lagi kan kita tunggu aja. Tanggapan saya lagi tunggu Gerindra nyapresin Ahok gitu loh. Kualitas debat sendiri gimana Pak kemarin Pak? Kualitas dua pasangan itu Aku nggak nonton habis, kan aku di PRJ. Tapi kalau yang dilihat itu gimana kualitasnya? Dilihat, ya bagus lah. Yang bagus yang Pak, yang Prabowo Hatta atau yang JK? Aku bukan pengamat soalnya. Sedikit Pak soal pedagang blognya udah mulai sentral. Sekarang di blognya Tanah Abang. Kita akan lakukan ini masalah piring yang terlalu murah. Jadi nggak ada unsur efek jeraknya. Itu yang mau kita beresin. Somasi. Maka aku juga bingung, somasi Ahok apa Pemprov? Karena Pemprov Pak. Sekarang Pak Roy Suryo tuh ngincer Ahok apa ngincer Pemprov gitu loh. Ya kan? Kalau somasi ke sewa salah kamar kali, masa ke Ahok? Aku nggak pernah ngomong kok, itu Pemprov kan? Kalau yang permintaan maaf itu gimana Pak? Yang 3 kali 24 Orang nggak pernah salah minta maaf gimana? Jadi nggak akan minta maaf nih Pak. Saya nggak pernah ngomong gimana? Kalau kamu mau minta Pemprov DKI yang minta maaf, ya tunggu somasi, kita balas secara hukum. Belum ada yang masuk Pak. Ya, masuk kan?